Halo coy, Animin is back again. Kali ini gue akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 161, yang mana pada chapter sebelumnya itu kita udah lihat kondisi Senku yang lagi sekarat karena ditembak sama Stanley. Dan saat ini mau gak mau Chrome harus menggantikan posisi Senku, bukan sebagai pemimpin kerajaan sains loh, tapi sebagai ilmuwan di kerajaan sains Senku, sementara Senku bakalan AFK dulu coy. Nah, kejadian-kejadian menarik apa aja nih yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, saat ini kan kita udah tahu dari chapter sebelumnya kalau tim penyerang yang bertugas untuk menangkap Dr. Seno sedang menghadapi jalan buntu karena kesulitan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sainsnya Dr. Seno karena ketatnya penjagaan. Dan berdasarkan ide yang disampaikan Tsukasa pada chapter sebelumnya, satu-satunya cara untuk bisa masuk ke dalam markas kerajaan sains Dr. Seno dengan aman adalah dengan membuat sebuah terowongan bawah tanah rahasia. Masalahnya, saat ini Senku kan lagi sekarat, dan mau gak mau dengan memberanikan diri dan dengan penuh percaya diri, Chrome bilang ke Tsukasa dan yang lainnya kalau Chrome yang akan membuatnya, alat untuk bisa membuat terowongan bawah tanah rahasia mulai dari perencanaannya. Ya, mendengar perkataan Chrome yang penuh percaya diri itu, Tsukasa dan yang lainnya sih kelihatan lega karena yakin kalau Chrome juga mampu membuat alat yang diminta dengan kemampuan sainsnya. Apalagi Chrome udah banyak belajar tentang sains dari Senku. Dan menurut Tsukasa, pembuatan alat ini setidaknya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Bayangin aja coy, Chrome harus membuat alat untuk bisa membuat sebuah terowongan bawah tanah yang belum pernah terbayangkan di dalam kepalanya dalam waktu 2 minggu dengan peralatan seadanya. Itu sih udah bisa dibilang jenius kalau Chrome sampai bisa bikin alatnya. Lagian Chrome kan bukan orang dari zaman modern yang udah kebayang alatnya kayak gimana dan cara kerjanya seperti apa. Oke, kita tinggal dulu Chrome yang lagi pusing mikirin cara bikin alatnya coy. Kita balik dulu ke kapal Perseus. Di dalam kapal Perseus, warga kerajaan sains Senku kelihatan lagi rapat darurat coy, setelah penembakan yang terjadi pada Senku. Nah, singkat ceritanya, kesimpulan dari rapat tersebut, Ryusui mengatakan entah gimana caranya mereka harus menuntun kerajaan sains Dr. Seno agar tidak melakukan serangan cepat, tapi lebih memilih untuk bersabar setelah mengetahui kalau Senku sang pemimpin kerajaan sains junior telah tewas. Oh iya coy, info yang dibawa Stanley ke Dr. Seno itu adalah info tentang kematian Senku, karena Stanley sangat yakin sudah menembak Senku di bagian vital, meskipun tanpa memastikan dengan yakin kalau Senku benar-benar sudah mati. Nah, lanjut ke rencana Ryusui tadi coy. Meskipun Ryusui udah ngasih sebuah ide agar mereka nggak langsung diserang sama kerajaan sains Dr. Seno, tapi masalahnya mereka nggak tahu gimana caranya agar kerajaan sains Dr. Seno bisa bersabar dan nggak langsung nyerang mereka. Untungnya Senku udah sadar setelah sebelumnya pingsan, dan dengan suara yang lemah Senku ngasih tahu cara mengulur waktunya sama Ryusui dan yang lainnya. Dan caranya itu adalah dengan mengirimkan Medusa asli yang udah kehabisan energi sebagai hadiah ke Dr. Seno. Karena menurut Senku, saat Dr. Seno melihat Medusa, seorang ilmuwan seperti Dr. Seno pasti sadar kalau Medusa adalah alat dengan teknologi tinggi yang jauh melampaui teknologi di abad ke-21. Selain itu, dengan adanya Gen yang bertugas sebagai mata-mata di dalam kerajaan sains Dr. Seno, Senku berharap sama kemampuan Gen kalau Gen bisa membohongi Dr. Seno agar Dr. Seno nggak langsung nyerang kerajaan sains Senku dengan memberikan sebuah penjelasan palsu tentang Medusa kepada Dr. Seno, yaitu kalau kerajaan sains Senku punya Medusa lebih dari satu, yang mana jika Dr. Seno sekarang pergi menyerang kerajaan sains Senku, maka besar kemungkinan mereka semua akan berubah menjadi batu dengan Medusa yang dimiliki oleh kerajaan Senku. Tapi bohong. Dan ya, meskipun tidak langsung percaya 100% dengan penjelasan dari Gen, setidaknya dengan satu-satunya Medusa yang sudah nggak punya energi itu, yang dikirimkan sama Ukyo dengan panahnya ke markas kerajaan Dr. Seno, Dr. Seno setidaknya nggak akan langsung pergi menyerang kerajaan sains Senku karena adanya kemungkinan kebenaran dari perkataan Gen. Nah, setelah itu Dr. Seno mulai berjalan ke suatu ruangan di dalam markasnya dan bertemu dengan seorang yang dipanggilnya Dr. Brody, sang mekanik jenius yang lagi bikin sebuah alat yang mana menurut perkataan Stanley, jika alat yang dibuat oleh Brody telah selesai, maka Medusa tak akan berpengaruh lagi, dan kerajaan sains nggak punya waktu untuk melemparkan Medusa.
Penasaran sih sama alat yang lagi dibuat sama Brody, sampai-sampai Medusa nggak akan berpengaruh. Dan yang makin membuat seru lagi adalah ternyata alat tersebut akan segera selesai dalam waktu 2 minggu ke depan. Waktu yang sama kayak pembuatan alat terowongan bawah tanah yang lagi dibuat oleh Krum. Ini sih akan jadi adu karya antara Krum melawan Brody sih. Alat siapa yang lebih dulu jadi dan yang lebih efektif untuk mengalahkan lawan. Oke, setelah Gen berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, meskipun hanya dengan mengira-ngira apa yang Senku inginkan dengan mengirim Medusa kepada Dr. Seno, kita balik lagi ke tim penyerang yang lagi bikin alat untuk membuat terowongan bawah tanah dengan sang ilmuannya Krum. Nah, setelah memulai membuat alat tersebut, Krum meminta bantuan teman-temannya untuk mengukur jarak dari tempat mereka berada sampai markas kerajaan sains Dr. Seno, agar dapat mengukur panjang terowongan yang harus mereka buat. Kan gak lucu kalau ternyata setelah menggali, mereka malah muncul sebelum markas atau setelah markasnya Dr. Seno. Ya dengan cepat mereka pasti bakalan ketangkap sama penjaga dong. Nah karena gak bisa mengukur secara langsung jarak mereka dengan markas Dr. Seno karena dijaga ketat, Krum menggunakan sebuah teropong yang diletakkan tegak lurus dengan markas Dr. Seno. Lalu dengan titik utama teropong tersebut, Krum meminta untuk menarik 2 buah tali dengan kemiringan sudut 60 derajat. Terus ditarik sampai sejajar dengan markas Dr. Seno, sehingga membentuk sebuah segitiga. Dan setelah terbentuk, maka Krum bisa mengetahui panjang terowongan yang harus digali agar bisa sampai tepat di markas Dr. Seno. Cara ngitungnya sih nggak dijelasin, tapi kemungkinan besarnya gini coy. Tadi kan Krum udah bikin segitiga, berarti untuk tahu jarak antara posisi mereka sekarang sama markas Dr. Seno, kemungkinan Krum menggunakan rumus trigonometri. Nah, kalau jarak tersebut kita misalkan dengan X, maka rumus yang bisa dipakai Krum itu adalah X sama dengan A dikali sin B. Nah, A itu kan tali yang tadi diminta Krum untuk ditarik sampai sejajar dengan markas Dr. Seno. Dan kalau menurut gambar Krum, panjangnya itu adalah 116 meter. Dan karena 2 tali ditarik miring dengan sudut 60 derajat, itu berarti 2 sudut lainnya yang dibentuk oleh segitiga itu adalah 60 derajat dan 60 derajat. Karena semua sudut segitiga kalau digabung jadi 180 derajat. Nah, setelah semua syarat terpenuhi, Krum tinggal memasukkan rumusnya, yaitu X sama dengan 116 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat kan adalah setengah akar 3, dan kalau kita desimalkan menjadi 0,866. Jadi, X sama dengan 116 dikali 0,866. X sama dengan 100,456 meter. Ya, kurang lebih begitu. Koreksi kalau salah ya coy. Nah, setelah berhasil menghitung panjang terowongan yang harus digali, Krum pun mulai bikin blueprint dari alat pembuat terowongan bawah tanahnya, mulai dari perencanaan dan bahan-bahan. Terus dengan sombong, Krum mengatakan kalau alat yang akan ia buat kali ini adalah alat yang sains di abad ke-21 pasti belum pernah temukan. Terus dengan sombongnya, ia juga menamai alatnya tersebut dengan nama mesin bor, singkatan dari mesin, berputar, otomatis, super. Kocaknya, setelah dengan bangga menjelaskan alat yang akan dibuatnya, Tsukasa dan Ukyo yang berasal dari abad 21 yang udah tahu tentang mesin bor dengan santai hanya berkata, "Oh, jadi itu mesin bor." Yang membuat Krum kembali nggak bisa membanggakan dirinya karena ternyata alat yang akan dibuatnya tersebut telah berhasil diciptakan di abad ke-21. Nah, setelah itu proses pembuatan pun dimulai sampai 2 minggu ke depan. Nah, itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 161. Tunggu kelanjutannya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.